Halo guys, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat ya. Balik lagi di channel kami Time to Out. Kali ini kami akan membahas alur cerita film dari negara Thailand bergenre horor, yaitu film Shooter tahun 2004. Film ini banyak mendapat perhatian di negara Thailand dan negara tetangga. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita ikuti saja alur cerita film Shooter. Langsung saja guys, check this out. Di scene awal, kita diperlihatkan sekelompok pemuda sedang berkumpul di acara pernikahan temannya. Mereka bercengkerama, ngobrol, dan juga mabuk-mabukan. Scene berganti, di mana sepasang kekasih sedang pulang menaiki mobil, berdua ngobrol asik di dalam mobil. Tapi tiba-tiba lewatlah seseorang, dan sang pengendara itu kaget, menabrak dan membanting setir ke arah kiri, kemudian menabrak papan reklame. Sang perempuan yang bernama Jane khawatir apakah wanita yang ditabraknya itu masih hidup atau sudah mati. Tetapi sang laki-laki yang bernama Tun menyarankan untuk dia tancap gas dan kabur meninggalkan sang mayat. Keesokan harinya, Tun yang bekerja sebagai fotografer sedang bekerja untuk memotret teman-temannya yang sedang wisuda. Tetapi pada saat Tun sedang membidik kamera ke arah teman-temannya yang sedang berbaris, tiba-tiba dari dalam kamera Tun melihat sesuatu yang aneh. Tetapi pada saat Tun melihat dengan matanya sendiri, tidak ada bayangan tersebut. Pada saat Tun pulang ke rumah, Tun melihat Jen merasa masih menyesal dan masih trauma. Jen masih merasa bersalah apakah wanita yang ditabraknya itu sudah benar-benar mati atau masih hidup. Tapi Tun menguatkan Jen agar tidak khawatir lagi. Kemudian Tun pergi ke tempat percetakan foto dan melihat banyak kejanggalan dalam fotonya. Tetapi sang tukang foto menjelaskan bahwa ketika proses memfoto itulah yang salah, bukan saat mencetak fotonya. Scene berganti, di mana Jen datang ke rumah Tun. Jen memanggil-manggil Tun tetapi tidak ada jawaban. Jen berpikir Tun berada di kamar cuci foto. Pada saat Jen mendekati ruangan tersebut, tiba-tiba pintu itu mendobrak dari dalam. Jen berpikir ada Tun di dalam. Jen yang masuk ke dalam ruangan tersebut mencari Tun. Namun tiba-tiba ternyata Jen hanya bermimpi. Kemudian Jen curhat kepada Tun. Tetapi dengan dewasa, Tun hanya menguatkan Jen kalau itu hanya mimpi. Tun menceritakan kepada Jen bahwa foto-foto wisuda temannya itu hasilnya jelek-jelek, ada bayangan putih. Tun mengira itu salah kameranya. Tetapi Jen masih menganggap bahwa ini ada yang salah. Keesokan harinya, Tun dan Jen mengecek ke tempat korban kecelakaan. Apakah ada wanita korban kecelakaan pada malam itu? Tetapi setelah dicek, tidak ada korban kecelakaan pada malam itu. Mereka pun menelusuri jalan tempat mereka menabrak wanita itu. Tetapi tidak ditemukan apa-apa, hanya papan reklame yang hancur habis ditabrak mobil. Tun menjelaskan bahwa di sekitar rumah sakit di sana juga tidak menerima korban tabrak lari. Kemudian pada saat Tun ingin mencetak foto, Tun merasa ada sesuatu yang aneh di dalam foto tersebut. Setelah dicek, ternyata benar, terdapat sosok bayangan putih di antara teman-teman Tun. Tun yang masih penasaran, akhirnya Tun menanyakan kepada temannya tukang cetak foto tentang apa maksud foto ini. Yang akhirnya tukang foto itu menjelaskan bahwa
Setiap foto itu memiliki makna dan memiliki petunjuknya sendiri. Mungkin saja Tun sedang diikuti roh, kata tukang foto tersebut. Kemudian Jen menyarankan kepada Tun kalau mereka harus ke tempat majalah horor di mana yang menjelaskan tentang foto-foto yang menunjukkan penampakan. Akhirnya Tun dan Jen pergi ke tempat majalah itu terbit. Kemudian Jen dan Tun bertemu dengan pemilik majalah tersebut. Pemilik itu menjelaskan bahwa setiap foto mengandung makna untuk orang yang masih hidup, seperti tanda-tanda atau ingin memberitahu sesuatu. Sang pemilik majalah juga menjelaskan jika mereka bisa menangkap foto dengan menggunakan kamera Polaroid. Kamera yang langsung diisi film, jadi saat memotret, hasil fotonya langsung kelihatan. Jadi, foto itu tidak dapat dipalsukan. Kemudian, sang pemilik majalah menjelaskan, mungkin itulah yang diinginkan sang roh agar menjawab pertanyaan mereka selama ini. Scene berganti, di mana Tun memeriksakan keadaan lehernya yang selama ini pegal dan terasa berat ke rumah sakit. Di dalam rumah sakit, Tun merasakan halusinasi yang sangat mengganggunya. Kemanapun Tun pergi, Tun merasa selalu diawasi dan selalu dihantui. Dan akhirnya suatu ketika, pada saat Tun sedang di dalam rumahnya, terdapat temannya datang secara tiba-tiba dan menanyakan kabar Tun. Apakah kau selama ini tidak dihantui, Tun? Cepat berikan foto-foto itu. Tun menanyakan, apakah temannya ini sedang mabuk? Temannya ini yang bernama Ton merasa sering paranoid dan merasa sering dihantui oleh gadis yang mereka bicarakan pada saat mereka bertengkar. Akhirnya Tun memutuskan untuk menelpon istri si Ton. Pada saat Tun ingin menelpon istri si Ton, tiba-tiba si Ton sudah menghilang. Scene berganti, di mana Jen datang ke rumah Tun. Jen memeriksa foto-foto wisuda temannya itu. Ternyata di foto itu terdapat keganjilan, di mana bayangan putih itu menuju di suatu gedung, yaitu tempat laboratorium pengawetan hewan untuk dijadikan uji coba. Dengan membawa kamera Polaroid, Jen menelusuri tempat itu. Pada saat Jen mengambil foto, tiba-tiba dalam foto tersebut ada sesosok perempuan yang berdiri di depan Jen. Jen yang panik, tiba-tiba Jen kabur. Tetapi, bingkai foto yang di depan Jen tiba-tiba jatuh. Jen pun melihat siapa yang di dalam bingkai foto tersebut. Di sana dijelaskan bahwa ada murid berprestasi bernama Natre. Mbak Natre ini adalah sosok kunci dalam film ini. Kemudian, scene berganti di mana Tun datang ke apartemen temannya. Tun kaget melihat apartemen temannya itu sudah berantakan. Tun juga melihat banyak foto yang terdapat asap putih. Ternyata tak diduga temannya bunuh diri dengan loncat dari atas gedung dan menimpa mobil di bawahnya. Pada saat itu juga temannya mati seketika. Di sini Tun terlihat panik dan ketakutan. Sang istri temannya juga menceritakan apa yang telah terjadi kepada mereka sehingga mereka, para sahabat Tun ini, bunuh diri. Apakah pernah mereka melakukan kesalahan di masa lalu? Tanya istri temannya Tun. Yang akhirnya Tun cerita jujur kepada Jane bahwa dahulu ada wanita culun, kutu buku dan tidak populer, bernama Natre sering diusili oleh gengnya Tun. Gengnya Tun ini yang tadi diceritakan di awal pernikahan itu banyak orang ngobrol-ngobrol, mabuk-mabukan. Ternyata gengnya Tun ini sering menjahili si Natre. Tanpa disadari oleh teman-temannya Tun ternyata berpacaran dengan Natre. Mereka menjalin hubungan tanpa diketahui oleh teman-temannya Tun. Hingga akhirnya Natre hamil dan mengadu kepada Tun. Tun tidak ingin bertanggung jawab atas kehamilan Natre. Akhirnya Tun menceritakan bahwa yang menyelesaikan masalahnya adalah teman-temannya.
Tun menceritakan kepada Jane kalau Tun tidak mengetahui apa yang terjadi selanjutnya. Akhirnya, Tun dan Jane pergi ke rumah orang tua Natre untuk menanyakan apa yang terjadi kepada Natre selanjutnya. Di tengah perjalanan, mereka singgah di dalam pom bensin, di mana Tun sedang boker. Tiba-tiba tidak ada tisu untuk cebok. Tetapi, tak diduga, ada yang memberikan tisu dengan tangan penuh kutek. Tun merasa ketakutan dan ingin mengecek siapakah yang memberikan Tun tisu. Tetapi, pas didobrak ternyata wanita transgender. Sesampainya mereka di rumah orang tua Natre, ibunya Natre menyambut mereka dengan baik. Karena teman-temannya Natre datang jauh dari Bangkok untuk bersilaturahmi dengan keluarga Natre. Tun dan Jane yang penasaran, mereka pergi ke lantai 2 rumahnya Natre. Betapa terkejutnya mereka menemukan sesuatu yang aneh di sana. Tiba-tiba, ternyata mayat Natre belum dikebumikan. Kalau dalam agama mereka, mayat itu harus dikremasi atau dibakar lebih baik agar rohnya itu tenang. Tetapi dari warga sekitar sudah memberitahu kepada Ibu Natre bahwa Natre seharusnya itu dikremasi. Tetapi Ibu Natre masih yakin bahwa kematian anaknya itu tidak wajar dan ingin membalaskan dendam. Tetapi pada akhirnya Ibu Natre pun luluh dan mengkremasi jasad anaknya tersebut. Kemudian scene berganti, di mana Jane dan Tun nginap bersama di sebuah hotel. Mereka tidur bersama, kemudian Tun terbangun. Pada saat Tun terbangun, ternyata di bawah selimutnya ada Tun yang selalu dikejar-kejar jasad Natre. Akhirnya tidak ada pilihan lain. Tun keluar melewati jendela dan turun menggunakan tangga darurat. Pada saat hujan yang deras, Tun turun menuruni tangga dan tiba-tiba ternyata Natre mengikutinya hingga akhirnya Tun kaget dan jatuh dari atas tangga itu. Tetapi ternyata Tun masih hidup, hanya mengalami patah tulang. Yang akhirnya Tun dan Jane mengakhiri acara kremasi dari Natre. Scene berganti di mana mereka sudah mengira bahwa kejadian ini sudah selesai, yang mana Jane mengambil foto-foto liburannya bersama Tun. Tetapi pada saat itu Jane masih merasa curiga karena terdapat hasil foto yang menunjukkan keganjalan. Jane juga memeriksa, ternyata terdapat foto-foto yang tidak sengaja terambil. Dan dalam foto tersebut menunjukkan ada bayangan putih yang menunjukkan sesuatu dalam lemari Tun. Akhirnya Jane menelusuri apa maksud dari foto tersebut. Ternyata ditemukanlah sebuah foto yang sangat mencengangkan. Yang mana ternyata terdapat foto di mana Natre sedang diperkosa oleh teman-temannya Tun. Di sini Jane kecewa kepada Tun karena Tun tidak menceritakan yang sebenarnya. Ternyata Tun mengetahui bahwa selama ini Natre diperkosa oleh teman-temannya Tun. Dan Tun membiarkan itu terjadi. Sehingga Natre pun akhirnya menjadi gila dan memutuskan untuk bunuh diri. Jane yang kesal akhirnya meninggalkan Tun sendirian. Tun juga merasa kesal dan depresi. Kenapa akhirnya semua rahasia ini terungkap? Yang akhirnya Tun membakar semua foto-foto tentang Natre. Tun juga menantang Natre kalau dia harus menunjukkan dirinya agar semua masalah ini selesai dan Tun bisa kembali bersama Jane. Tetapi tidak diduga-duga, ternyata selama ini Natre berada di pundaknya.
Tun yang terkejut. Akhirnya Tun loncat dari rumahnya. Scene berikutnya ditunjukkan bahwa Jane berjalan di lorong rumah sakit. Jane melihat ternyata Tun masih hidup, tetapi dalam kondisi yang sudah gila. Dan masih bersama Natre di atas pundaknya. Tamat. Kami sarankan jika kalian takut, nontonlah bersama-sama. Karena di film ini lumayan banyak jump scare-nya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mengikuti dari awal hingga akhir dari video kami. Semoga channel ini dapat berkembang dengan baik. Terima kasih dan bye-bye.